Ya, Pak Leo, kita tahu Bank Jasa Jakarta ini terafiliasi juga dengan Astra Group begitu. Mungkin Pak boleh jelaskan seperti apa kerjasamanya saat ini dan apakah ada peluang juga mungkin kerjasamanya akan semakin intens juga sampai ke payroll Astra misalnya? Baik, jadi Bank Jasa Jakarta ini saat ini adalah investasi bersama antara WeLab Group dari Hong Kong, di mana WeLab sudah berpengalaman dalam perbankan digital di sana. Jadi dengan teknologinya itu yang membantu kami untuk teknologi perbankan digital. Kami juga pemegang saham satunya lagi adalah Astra Group, di mana di situ Astra memiliki seperti kita semua tahu akses pasar yang luas di Indonesia. Jadi dengan kerjasama itu bagi kami Bank Jasa Jakarta kami terbantu dengan dua shareholder tersebut. Nah, kedepannya kami akan terus mengembangkan. Kalau hari ini kami punya layanan produknya tabungan dan deposito, pasti kedepannya kami akan ada lending, kami akan ada tadi yang SME, kami ada payment juga akan ada. Dan ini kami akan sudah barang tentu kami ingin mengintegrasikan layanan-layanan kami ke dalam ekosistem Astra yang ada. Karena kami juga kan di Astra ada Astra Finansial, kami juga ada misalnya e-money, ada juga pinjaman gitu ya, produk-produk seperti itu. Nah, kami melengkapi di dalam ekosistem itu, kami melengkapi sebagai anggota keluarga supaya layanan keuangan yang diterima oleh nasabahnya akan komplit. Baik, apakah ke depannya mungkin layanan Astra Financial dan juga tadi Bapak sampaikan ada e-wallet juga nanti akan tergabung dalam satu aplikasi di Bank Jasa Jakarta? Saya rasa sih technically possible satu, tapi kan ada banyak hal ya. Jadi saya rasa itu bentuknya adalah lebih ke integrasi layanan, tetapi bukan menjadi satu aplikasi, tapi terkoneksi. Baik, sejauh ini kontribusi dari induk usaha terhadap profitabilitas Bank Jasa Jakarta seperti apa? Saat ini kami adalah bank yang independen ya, berdiri sendiri. Jadi memang ada investasi dari kedua belah pihak, tetapi kami running sendiri. Jadi mungkin nggak kalau bilang ininya nggak jadi satu gitu ya. Ya kami running sendiri. Baik, artinya apakah ada nasabah-nasabah yang juga di-refer mungkin dari Astra Group untuk menjadi nasabah Bank Jasa? Saat ini belum, tapi ya kedepannya memang sebagai bagian dari ekosistem kami harapkan dengan layanan yang sesuai, nasabah dengan sendirinya akan tertarik. Kedepannya akan banyak produk-produk digital lain begitu. Investasi seperti apa yang akan menjadi fokus Bank Jasa Jakarta di 2024 ini? Di 2024 ini kami akan kembangkan layanan kami tadi yang kami mulai dengan tabungan dan deposito. Kami akan masuk ke unsecured lending ya, seperti itu, produk seperti itu, dan juga base yang tadi ya untuk tabungan itu karena kami berbentuk namanya juga bank saku ya. Jadi kami akan mempunyai saku-saku. Jadi yang tujuannya adalah untuk nasabah kami bisa dengan mudah melakukan budgeting dan mengontrol. Jadi produk-produk kami akan dikembangkan ke arah situ gitu. Baik, terkait fokus untuk bisa menambah tabungan atau saku-saku yang tadi Bapak bilang, kalau kita lihat secara industri, pertumbuhan DPK ini justru melambat dibandingkan dengan kredit begitu. Seperti apa optimisme Bank Jasa Jakarta untuk bisa meraih lebih banyak tabungan lagi dari masyarakat? Saya rasa dengan inovasi kami, ya ini memang masih early days, baru 2 bulan, tapi dari inovasi kami melihat transaksi yang dilakukan, ini memang DPK-nya memang masih baru ya, kan orang-orang pasti masih mencoba gitu. Tapi dari transaksi yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan, saya percaya ini adalah sesuatu yang menarik dan orang akan karena nggak hanya naruh uang aja, tapi ada kegiatan sehari-hari. Karena tadi contoh saya itu melakukan transaksi kris, ada roundingnya berbunga tinggi, kemudian kami juga ada cashback dan dia bisa ada kayak muter wheel of fortune dan berhadiah, hadiahnya masuk ke dalam tabungan yang berbunga tinggi tadi, itu akan menjadi hal yang menarik karena itu menjadi program loyalty. Nah, hal seperti itu, base-nya itu yang kami kembangkan. Baik, tapi di luar dari layanan digital Bank Saku untuk tren DPK di Bank Jasa Jakarta sendiri di 2023 seperti apa? Di luar Bank Saku, kami melihatnya masih stabil sih di kami karena kami memiliki nasabah yang loyal sudah lama dan mereka setia bersama kami dan kami gembira bahwa para nasabah kami
mengerti bahwa kita lakukan transformasi digital, kita mempunyai produk baru tadi layanan digital dengan nama Bank Saku, sambutannya baik, jadi para nasabah kami yang ada pun memakai untuk pribadinya, untuk keuangan pribadinya memakai Bank Saku, jadi kami cukup senang sih dengan progresnya. Baik, dari nasabah lama yang mungkin konvensional begitu, lalu memperkenalkan adaptasi produk yang baru Bank Saku ini, pengalaman dari Bank Jasa Jakarta seperti apa? Apakah cukup mudah atau mungkin ada kendala-kendala khusus? Saat ini cukup mudah karena membuka, kan digitalisasi sebenarnya saat ini kan udah kemana-mana ya. Semua orang pakai sosial media dan lain-lain. Nah ini UI UX dari Bank Saku ini pun cukup baik. Jadi nasabah bisa buka rekening dalam 3 menit. Rata-ratanya sekarang 3 sampai 5 menit gitu ya. Jadi sangat mudah. Sudah barang tentu tidak bisa kita ini, ada yang mungkin nasabah yang masih tidak familiar gitu. Tapi dia kan bisa dibantu dan kebanyakan mungkin anaknya atau siapanya keluarganya bisa. Jadi udah cukup mudah. Dan nanti kalau udah transaksinya pun UI UX-nya bagus, jadi cukup ringan juga. Jadi sambutannya sih saat ini cukup baik ya, nggak ada kendala gitu. Baik, bagaimana dengan bisnis kredit di Bank Jasa Jakarta? Apakah masih sama core bisnis kreditnya seperti tahun-tahun sebelumnya dengan adanya produk layanan digital ini atau akan ada yang berubah? Saat ini masih berjalan sama karena kami yang digital ini kami belum meluncurkan produk pinjaman saat ini. Baik, lalu sektor apa yang masih menjadi core bisnis kredit di Bank Jasa Jakarta? Saat ini kami memang untuk kredit investasi, kredit modal kerja, ada juga untuk misalnya layanan commercial vehicle itu juga kami layani juga. Baik, untuk kontribusinya yang paling besar artinya masih dari kredit investasi atau dari kredit SME? Saat ini kami dari modal kerja dan juga dari itu tadi misalnya vehicle, commercial vehicle. Itu kurang lebih sama lah tadi antara dua itu dan lebih modal kerja dan commercial vehicle. Baik, dan untuk CAPEX di 2024 ini apa yang akan menjadi fokus dan mungkin ada tantangan lagi dari segi SDM untuk beralih ke digital? Ya, ini memang sudah barang tentu karena ini adalah digitalisasi, maka fokus kami adalah melengkapi layanan teknologinya ya. Jadi teknologi ini menjadi fokus utama kami, di mana sangat penting kami mempunyai sistem yang mumpuni, cyber security juga perlu kami perhatikan. Kemudian memang SDM-nya, karena SDM-nya ini kami juga harus mengumpulkan dari SDM yang sudah ada maupun dari SDM yang mempunyai background banking, perbankan atau perbankan dengan layanan digital maupun dari background digital. Nah itu memang challenge-nya, tantangan saya adalah mungkin menjadikan satu culture yang baru ya, karena kami baru mulai, maka menjadi satu culture yang baru untuk digitalisasi ke depan. Baik, untuk gambaran CAPEX-nya sendiri seperti apa Pak? CAPEX-nya saat ini ya memang lumayan ini ya cukup besar karena di awal gitu, tapi saat ini ya kami masih melihat bagaimana caranya supaya bisa optimalisasi ya.